Kayak ya oke, selamat pagi. Jadi ini pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir. Ya, jadi di kemarin di kelas A ada yang nanya berapa MPI yang harus dipakai. Minimal 2 ya, minimal 2 sesuai dengan di RTM-nya ini ya. Jadinya ya misalnya make send and receive dan apa namanya scatter gitu ya. Itu misalnya gitu kan. Kayak contoh di sini kan ya biasanya make ini ya, make lebih dari satu juga gitu ya misalnya itu. Jadi kalau disuruh make semuanya ya susah juga gitu. Itu kayak gitu. Bisa di kalian coba di sana ya. Itu misalnya broadcast untuk datanya dan itu ya misalnya bisa seperti itu. Ya. Jadinya juga codingannya bisa kalian contoh yang di sini, terus apa namanya penjelasannya kalau dari penjelasannya saya upload di YouTube, kalian kurang paham bisa ditanyakan ya lewat sini misalnya. Ya. Oh ini ada yang nanya ya. 2 Juni kemarin ya, kemarin. Oke. Dataset, oke ada yang nanya tentang datasetnya. Oke. Eh ini apakah terkait dengan dataset UAS kayak kita yang ada di Belang Belajar ataukah ini? Gini ya, jadi datasetnya ya, ya terima kasih atas pertanyaannya. eh ya, untuk dataset saya bebaskan ya. Bahkan ya kalau mau pakai yang VG Sales juga boleh. Ya, tetapi jangan sama persis dengan contoh. Gitu aja ya. Oke. Itu jadinya ya boleh pakai video game sale karena itu juga datanya ini ya. Ya rata-rata kan mungkin main game di sini. Ya, kebayang kira-kira datanya seperti apa gitu ya. Gitu. Ya, penjualan video game kurang lebih. Di big data juga saya pakai itu karena apa ya, gampang ya kita memahami kalau misalnya penjualan supermarket gitu kan mungkin anak kuliahan juga belum tentu yang disuruh ibunya gitu belanja ke supermarket kan belum tentu semua gitu ya. Gitu. Jadi kurang paham harga sayur gitu. Tapi kalau misalnya mungkin, tapi game juga sebenarnya ini ya mungkin nggak semua main game ya, jadinya nggak. Ya itu susah sih emang ini ya. Nyari data ini ya, yang apa namanya, yang bisa itu ya. Misalnya di Kaggle ya. Kalau di sini banyak ini ya, banyak apa namanya data yang lain ya. Misalnya apa lagi di sini? Boleh cari-cari di sini. Kok bisa Titanic? Apa Titanic? Tiba-tiba. Masing learning. Oh ini apa ya? Aneh-aneh juga ya. Ini Titanic semacam machine learning ya. Lagi populer sekarang berarti keluar. Ya. Bukan dataset apa ya ini ya. Ya seperti itu bisa dicari-cari ya. Tapi cari yang gampang-gampang ya. Misalnya apa ya? Avocado price ya ini juga ya. Ini juga bagus. Ya ini dataset legendary juga ya. Itu. Jadi ini untuk peramalan gitu ya misalnya cocok ya. Sana. Ya. Itu misalnya untuk klasifikasi ya misalnya. Berdasarkan volumenya ini bisa kalian lihat gitu ya. Penjualannya gitu ya. Ya data penjualan intinya ini sih lebih gampang dipahami gitu sih ya. Kayak gitu ya. Apalagi ya. Avocado. Ya. Ini gedean ya, gedean 1,9 megabyte. 4.770 kalau apa namanya video game sale kan 1000 sekian ya, 1600-an ya. Itu jadinya ini
ya mungkin lebih berat lagi dikit kalau mau di-load. Ya, apalagi ya? Ya itu misalnya yang lain, properti gitu ya, of property gitu misalnya ini juga bisa. Oh, ini apa namanya, data gitu ya. Train ya. Ini udah ada juga yang sudah dipisahin ya untuk data trading sama data testingnya udah dipisah. Oh, ini jangan pakai yang gini. 1 giga ya lumayan. Ini untuk mata kuliah big data ini ya. Untuk mata kuliah big data ini cocoknya. Ya gila 1 giga. Oke, itu ya apa lagi ya? Itu ada nggak Bitcoin? Bitcoin historical data gitu ya. 100 megabyte ya untuk big data ya, yang gede-gede untuk big data ya. Kayak gitu ya. Jadi yang kecil-kecil aja ya untuk mata kuliah ini, nggak usah yang besar-besar ya. Jadi tinggal cari aja sana ya. Gitu. Itu ya, dataset di sini ya, dataset. Ya cari aja yang trending gitu ya dan ukurannya kecil nggak apa ya. Telekom industry analysis gitu. Ya dataset di sini cari ya. Itu heart attack, serangan jantung. World Happiness Report. Apa ini ya? Ya, konteks World Happiness Report is landmark survey for state global happiness artinya gitu ya. Ditanyain mungkin kuesionernya apakah Anda bahagia gitu. Apa sih datanya gitu ya. Jadi ini ya kuesioner ya, kuesioner. Leader score ya, upper whisker, lower whisker, macam-macam ya intinya itu ya derajat atas sama bawahnya ya. Social support ya jadinya dukungan ya, dukungan sosial ya, ya life jadinya ini ya apa namanya ekspektasi kesehatan orang mulai tidak langganan rumah sakit berapa itu menarik ya jadinya itu. Ya inilah saya ini sebenarnya apa namanya lebih ke data juga. Ini datanya kayaknya nggak banyak ya, nggak banyak cuma 149, cuma kolomnya yang banyak ya. Kalau bahas ini sebenarnya di mata kuliah Big Data lebih lebih cocok ya. Lebih cocok ya, tapi ya itulah bebas ya pakai apa. Pakai video game cell juga sama tapi ya divariasiin dikit ya codingannya ya. Itu atau enggak regresinya boleh dikerjain ya itu ya kayak tahun lalu. Ini kecil ya filenya. Jadi banyak ya di sini ya, banyak di sini. Ya. Itu ya. Jadi itu juga jadinya Kaggle ini sering-sering dibuka ya untuk kalau misalnya kalian pingin tertarik dengan data gitu ya, data science ya, data science. Seperti itu ya. Jadinya apa namanya kalau di lab 2 data science itu apa gitu kan ya masalah pengolahan yang sifatnya teknis gitu ya misalnya kayak pemrosesan paralel ini gitu bukan di fokus di matematika apa algoritmanya gitu kan misalnya. Nah, ya itu. Termasuk bikin environment untuk pemrosesan datanya di Linux itu misalnya kayak gitu. Di sini kan ini lagi apa namanya? Ini kemarin saya jelasin, ini sekarang juga saya jelasin. Jadi kan apa namanya? Itu ya AWS ini. Ini nanti di mata kuliah Big Data itu kalian akan belajar Apache Spark gitu ya. Apa namanya? Ini nanti pemrosesan paralel juga ya kurang lebih. Yang untuk lebih ininya, yang lebih ininya apa namanya? Kalau misalnya nanti di dunia kerja gitu, mungkin nggak semua perusahaan akan menyuruh kita nginstal dari nol gitu ya, tapi bisa menyewa aplikasi yang berupa software as service gitu ya, cloud computing nanti kayak gitu ya. Jadi kan ada infrastructure as service, jadi kita menyewa server, kita bisa full access ke operating systemnya kayak Linux gitu ya. Terus platform as service, jadinya kita cuma service apa servernya aja yang kita ada akses gitu, bukan operating systemnya gini. Itu bisa kita ngontrol
apa servernya ya, maksudnya web servernya, database servernya dan lain-lain. Ada juga yang berupa softwarenya aja, misalnya kalau yang udah belajar database mungkin apa namanya PHP My Admin-nya aja yang bisa diakses kayak gitu misalnya kayak gitu ya. Kayak itu intinya semua intinya ya ke depan itu juga jadinya kan apa namanya eh, pemrosesan data itu bukan hanya masalah algoritma saja, tapi juga menyiapkan infrastruktur untuk memproses itu gitu kan, sehingga apa perlu memiliki pengetahuan untuk ini. Jadinya apa namanya menyiapkan Jupyter Notebook, yang install library kayak gitu juga ketika kalian nanti kerja kerja dan apa namanya berhadapan dengan misalnya platform as service gitu, kalian juga akan install lagi sendiri library-nya gitu ya. Kalian nyewa web hosting gitu juga sekarang bisa nginstal library sendiri gitu ya misalnya di CLI-nya. Jadinya kayak misalnya nginstal Python gitu bisa ya di apa Python-nya sudah ada malah gitu ya di beberapa apa namanya CLI gitu ya sana banyak gitu ya. Kayak gitu, jadinya saya juga belajar otodidak yang kayak gini, jadinya ya itu berbasis pengetahuan dasar nanti semester depan saya ngajar big data kayaknya bakal lebih ke sini lagi gitu ya biar ada bayangan lebih jelas ke dunia kerjanya gitu barangkali gitu ya. Itu jadinya apa namanya ya MPI mungkin apa namanya ya nanti dilanjutkannya berupa Apache Spark ini gitu ya. Apa namanya, di sana lebih kepakainya nanti gitu ya. Kalau Apache Spark lebih ke pemrosesan big data lebih lanjut gitu ya, kurang lebih gitu. Jadi kurang lebih pemrosesan paralel saya arahin ke pemrosesan data besar sana ya, makanya itu. Dan juga kan kalau MPI itu ataupun pemrosesan paralel itu kelebihannya pokoknya selesai mata kuliah ini itu sih yang harus diingat itu ini ya kalau load library di apa namanya library di pemrosesan paralel itu library hanya di share dalam sebagai memory location bukan di load secara banyak sehingga penggunaan prosesor maupun RAM jauh lebih efisien gitu ya karena mengakses memory location yang sama gitu. Kayak gitu. Itu juga kenapa kadang Linux itu lebih ringan dan lebih cepat daripada OS yang apa komersil gitu karena open source jadinya biasanya men-share library yang sama gitu ya misalnya. Misalnya kan ini misalnya di Windows itu misalnya Adobe sama Corel gitu sebenarnya make sama-sama library untuk memproses suatu gambar gitu misalnya tapi itu di-load di memori yang beda gitu karena dua perusahaan yang bukan ini gitu kan misalnya gitu ya. Beda dengan mungkin aplikasi berbasis Java gitu misalnya di Windows kadang lebih lebih ringan dan lebih cepat karena library-nya sama-sama di apa namanya ini ya di JDK-nya gitu, di JRE ininya Java Runtime Environment. Nah, tapi kalau misalnya Java-nya itu juga dijalankan secara satu-satu gitu dan dua kode dijalankan secara bersamaan gitu ya. Apa namanya? Tapi meload library yang sama itu akan di-load di memory location yang berbeda-beda gitu. Intinya ya berat gitu. Makanya perusahaan paralel untungnya di sana ininya bisa kita atur di sana gitu ya untuk efisiensinya ya. Kayak itu ya kira-kira ya. Ada pertanyaan kira-kira sampai sana? Ada nggak sih? Permisi Pak, Iya. untuk format laporannya gimana? Format laporan tidak ada format harus 1,5 spasi, harus covernya kayak gini gitu nggak ada. Jadinya sesuai yang di sini ya. Jadinya sama kayak UTS, yang penting ada bagan pipeline-nya, terus ada source code-nya juga ya di sana sama apa namanya itu Jupyter Notebook-nya mungkin juga bisa bisa berupa print screen boleh, bisa berupa Jupyter Notebook-nya yang sudah dijalanin hasilnya udah keluar itu di-upload juga boleh ya.
Jadinya formatnya bebas, yang penting ada source code, ada apa namanya, ada penjelasan ya, ada penjelasannya, terus juga ada pipeline-nya ya, ada pipeline-nya. Jadi pipeline-nya ini juga boleh melanjutkan, tapi enggak ya. Kalau melanjutkan yang UTS susah ya. Kalau yang mata kuliah lain baru bisa dilanjut. Apa namanya? Ada pipeline, terus ada apa namanya? Itu ya. Ada penjelasannya sama ada codingannya di-upload. Terus juga ada link ke video presentasinya gitu ya di sana. Itu. Jadinya bebas, boleh lebih dari satu ini ya, satu file ya, misalnya itu jadinya di zip gitu ya, bisa juga. Atau sampai codingannya di copy paste ke apa namanya, ke laporan gitu nanti diupload jadi satu berupa PDF itu juga boleh. Intinya sebebas-bebasnya yang penting apa yang disuruh kumpul ada di sana gitu ya. Seperti itu. Sebenarnya kalau ada format sih lebih ini sebenarnya lebih tertata gitu tapi ya itu saya males bikinnya intinya ya yang penting gitu ada dokumentasi ya itu sama ada codingannya ya. Coding aja ini. Yang ini mengunduh dataset abaikan aja karena ini saya bebasin aja supaya nggak ribet juga gitu. Itu kira-kira ya. Jadi formatnya bebas, ya formatnya bebas. Itu. Pak mau nanya lagi Pak. Ya. Untuk idealnya Pak kira-kira berapa halaman laporannya Pak yang ideal gitu? Oh, eh nggak ada batasan ya, nggak ada batasan. Jadi bebas, sekali lagi bebas. Tapi kalau misalnya mau menjelaskan itu kira-kira perlu berapa screenshot gitu kan ya, berapa penjelasan ya sebanyak itu aja gitu ya. Intinya apa namanya kalau memang bisa dijelasi dalam satu halaman ya kenapa enggak? Tapi kayaknya satu halaman mustahil gitu sih kalau saya pikir. Jadinya sebisanya aja, jadinya kan semakin rumit kayaknya semakin banyak halaman kecuali mungkin apa namanya screenshotnya berlebihan gitu ya misalnya screenshotnya full screen semua gitu nggak di crop gitu misalnya jadinya halamannya banyak gitu misalnya seperti itu ya kayak gitu yang penting bisa menjelaskan apa yang udah dilakukan kayak gitu sih ya. Mungkin kalau ditanya idealnya berapa, kalau saya mungkin bakal dengan 1,5 spasi, dengan ini ya 1,5 spasi kayaknya ini ya 5 halaman ya kayaknya kalau kalau saya ya kalau saya nulisnya dengan ini gitu. Ya tapi nggak mesti 5 halaman ya bisa kurang dari itu misalnya. Ya itu dengan 1,5 spasi dan satu baris ya maksudnya. Ya. Kayak itu aja kayaknya, ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, itu presensinya ya jadi jangan dilupakan presentasinya ya. Presentasinya ya. Jadinya apa namanya? Di-upload di YouTube aja karena nggak ada yang presentasi hari ini kira-kira? Oke, nggak kayaknya ya. Oke, itu ya. Boleh juga gini ya, boleh juga laporannya jadi satu dengan slide presentasinya juga boleh ya. Biar sekali aja kerja gitu juga boleh. Ini yang diupload nanti slide presentasinya juga boleh ya. Boleh juga kayak gitu. Ya, intinya bebas ya. Bebas. Saya ini waktu waktu kuliah S1 dulu gini ya. Apa namanya? eh ada tugas kelompok gitu ya. Terus kan ada yang nanya, laporannya nanti dijilid gitu.
Terus dosennya bilang bebas gitu kan ya, bebas. Terus, kelompoknya saya waktu itu selesai paling pertama gitu kan ya, dan saya iseng jilid spiral gitu kan. Jilid spiral jadinya habis itu malah yang lain, malah ikutan jilid spiral semua gitu. Ya jadi jangan seperti itu gitu, saya, racun waktu S1. Gitu ya. Itu, apa sih untungnya jilid spiral itu. Ya karena dibilang bebas sama dosennya, saya iseng ini. Kayaknya seumur hidup nggak pernah bakal jilid spiral lagi gitu, jadinya iseng jilid spiral waktu itu. Ini ya. Tapi malah ini ya, malah waktu tamat S1 kuliah sambil kerja itu malah bikin dokumentasi untuk proyek ke klien itu jilid spiral juga ujung-ujungnya gitu. Ya, macam-macam lah. Kalau jilid spiral enaknya itu ya, apa namanya, margin kirinya itu bisa maksimal dipakai gitu. Itu ya. Iya, intinya tapi ke depan inilah kayaknya kita ini ya, paperless aja lah semua gitu ya. Enakan juga saya ini ya, apa namanya, bacanya dari HP gitu kan ya, berupa PDF baca dari HP. Daripada ini ya, pulang bawa laporan mahasiswa gitu ya, berat-beratin aja. Habis itu juga apa namanya, bingung buangnya gimana gitu, dikiloin ngerasa dosa juga gitu. Hasil kerja orang kok dikiloin gitu ya misalnya gitu. Ya, kayak gitu jadinya serba salah ya, jadinya kan itu untuk menjaga hutan di Kalimantan juga gitu. Kayak gitu. Kayak itu ya. Ya, jadi kalau saya waktu kuliah S3 di Jepang dulu tuh kan ke toko, eee, di supermarket tuh lihat orang jual kertas HVS itu kan, lihat belakangnya itu made in Indonesia gitu ya. Oh berarti diimport dari Indonesia nih gitu. Ya berarti hutan di Indonesia nih yang ditebang gitu, kayak gitu. Oke. Itu kira-kira jadinya ya, format bebas ya, mau dua dua spasi juga boleh ya. Itu, yang penting enak dibaca aja karena ini berupa soft copy, ya. Itu tapi, ya itu ya, ya jangan juga pakai format yang aneh-aneh gitu misalnya. Apa ya kemarin misalnya, ya itu, misalnya pakai apa ya, ya pakai ini sebenarnya docx itu juga agak gini ya, apa namanya, repot juga kadang-kadang. Apa dibuka di HP, WPS Office agak error juga gitu ya. Gitu. Ya. Ya, tapi nggak ngurangi nilai sih, tetap bebas kok formatnya apa aja. Ya. Tapi kalau ditanya preferensi kayaknya PDF ya. Gitu. Oke, itu tapi ngupload docx dan lain-lain juga nggak ngurangi nilai ya. Waktu UTS juga saya nggak membeda-bedakan yang ngupload docx ataupun eh, apa namanya PDF. Oke, ada pertanyaan kira-kira sampai sana? Ya. Jadi UAS-nya kan tanggal 7 sampai tanggal 18 ya. Berarti ya terakhir nguploadnya tanggal 18 ya. Kalau lewat dari itu, ya kalau diomongin baik-baik dan alasannya masuk akal, masih saya terima, tapi nilainya akan beda dengan yang mengupload tepat waktu gitu aja ya. Biar adil ya gitu. Saya udah ngupload tepat waktu kok disamain dengan yang ngupload belakangan, itu kan nggak adil gitu ya. Kayak gitu misalnya. Oke, ada pertanyaan kira-kira sampai sana? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Jadi ini pertemuan terakhir ya. Jadi sampai jumpa semester depan ya. Itu ya, jangan sampai ketemu lagi tahun depan di mata kuliah yang sama karena saya malas lihat nama dan NIM yang sama ya. Kayak gitu. Oke ya. Jadi selamat mengerjakan ya, semoga sukses UAS-nya selain mata kuliah yang ini juga. Oke. Sekian ya, terima kasih.